Puji Tuhan, Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi oleh nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya pada malam hari ini kita mau mulai ibadah kategorikal ministry kita. Mari kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan. Ku cari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sungguh indah Kau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau tempat penghiburan kami. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jahat.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun saudara berada. Hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan yang menjadi pegangan kita pada masa-masa sulit saat ini. Sebelum kita mulai renungan firman Tuhan, saya ajak saudara sekalian sejenak mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon kuasa Roh Kudus turun ke atas kami sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan bersama pagi hari ini. Pimpin kami dari awal hingga pada akhirnya, sebab acara ini kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu tema yang saya angkat untuk kita sekalian hari ini berjudul Masa Sih? Nah, tema ini lebih populer kalau kita dengar di dalam percakapan sehari-hari. Kadang-kadang karena orang penasaran atau orang tidak begitu yakin, lalu dia mengajukan pertanyaan itu, masa sih? Nah, tema ini saya angkat dari Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Jadi saya ulangi kembali temanya, masa sih? Masa sih kuasa Tuhan kurang untuk melakukan itu? Nah, saudara sekalian, ayat ini muncul sebagai jawaban Tuhan terhadap keluh kesah Musa akibat bangsa Israel yang berada di Tabera pada waktu itu bersungut-sungut seperti biasanya, bahwa menghadapi persoalan-persoalan yang sukar di dalam hidup ini, umat Israel cenderung untuk bersungut-sungut. Nah, sehingga bagian yang pertama, masa sih di Mesir lebih baik? Di ayat yang keempat dan kelima, Bilangan pasal 11 ini, dikatakan demikian. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Masa sih Mesir lebih baik? Padahal mereka dituntun untuk keluar dari tanah Mesir itu karena tanah Mesir adalah negeri yang sudah memperbudak mereka, memperhamba mereka 450 tahun lamanya. Dan mereka kerja rudi, sangat menderita sehingga erangan mereka, teriakan mereka sampai ke hadirat Tuhan. Lalu Tuhan mengutus Musa untuk melepaskan mereka. Nah, tetapi berkali-kali dalam perjalanan menuju tanah perjanjian yang Tuhan janjikan di padang gurun, mereka bersungut-sungut kalau ada sesuatu yang mereka hadapi atau kalau ada kebutuhan mereka yang mereka ingin dapatkan. Nah, ini mereka bersungut-sungut bahwa keadaan kita di Mesir itu jauh lebih baik. Seolah-olah, masa sih Mesir lebih baik? Nah, selanjutnya, masa sih kondisi kita lebih buruk? Di ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Masa sih kondisi kita lebih buruk? Nah, pertanyaan ini muncul ketika orang membandingkan dirinya dengan keadaan
sebelumnya ya mungkin juga sangat buruk ya. Di Mesir mereka harus kerja rodi tiap hari, harus buat batu bata dengan mandor-mandor yang bertindak sangat keras kepada mereka. Tapi sekarang ini Tuhan memberikan kepada mereka mana yang menjadi kebutuhan pokok mereka untuk mereka makan. Tapi mereka sekali lagi mengatakan keadaan kita kurus kering. Nah, saudara, orang kalau dalam kesusahan, dalam masa-masa sulit, kadang-kadang terlalu cepat menyimpulkan apakah benar keadaan mereka kurus kering atau tidak. Masa sih kondisi kita lebih buruk? Masa sih orang Israel yang dituntun keluar dari Mesir untuk pergi ke suatu negeri yang Tuhan janjikan, kok keadaan mereka lebih buruk? Artinya dari bagian ini kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel dalam perjalanan ini luar biasa ya. Mereka ini bersungut-sungut bukan hanya kepada Musa tetapi kepada Tuhan yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, yang selanjutnya ayat 7 sampai 10, masa sih kurang puas? Orang yang tidak kurang puas terhadap apa yang Tuhan lakukan, yaitu biasanya pasti berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-8, bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkembangan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Jadi orang-orang ini sudah diberikan mana yang begitu banyak, yang rasanya juga enak, seperti penganan yang digoreng, seperti ketumbar dan sebagainya. Tetapi mereka belum juga merasa bahwa itu cukup. Malah mereka datang ke depan kemah di mana Musa berada. Lalu mereka di sana juga bersungut-sungut di pintu kemah itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan. Karena Musa melihat ini orang-orang ini adalah orang-orang jahat. Bahkan di ayat 4 dikatakan orang-orang bajingan. Ya, masa sih kurang puas? Tadi mengatakan bahwa keadaan kita kurus kering. Nah, sekarang Tuhan kasihkan mana, masih juga belum puas. Sehingga mereka bersungut-sungut kepada Tuhan dan Musa. Nah, selanjutnya kita lihat, masa sih ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Kenapa? Masa sih? Ayat 11. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu? Sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalanlah ke tanah yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Jadi kita lihat keadaan ini membuat Musa merasa bahwa tanggung jawab yang dibebankan kepadanya ini terlalu berat untuk dipikul seorang diri. Karena bangsa ini terus-menerus mendesak. Tadi kepengen
dapat makanan, diberikan mana yang berlimpah-limpah, sekarang ingin makan daging lagi. Dan mereka mendesak dan mengancam Musa, sehingga Musa tidak kuat lagi. Masa sih Tuhan membiarkan Musa sendirian? Ya, jadi kadang-kadang kita juga kalau mendapat tekanan dari mana-mana, kita juga mungkin akan berucap atau keluar pernyataan seperti yang disampaikan oleh Musa. Tuhan, saya sudah nggak kuat. Tuhan, beban ini terlalu berat. Tuhan, tanggung jawab saya begitu banyak. Mana mungkin saya seorang diri. Seorang suami mungkin ketika menghadapi masalah dalam keluarga juga dia akan berkeluh kesah. Tuhan, anak saya sekian banyak orang. Kebutuhan saya banyak. Mana mungkin saya menanggungnya seorang diri. Nah, sehingga pertanyaan ini datang kembali kepada kita. Masa sih Tuhan membiarkan kita? Nah, sehingga Musa di sini ayat 14, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Sebab apa? Terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian padaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jadi Musa sudah sampai pada titik klimaks. Dia katakan, Tuhan, bunuh saya sajalah, biar aku mati aja. Karena terlalu berat. Mungkin Musa sudah pusing 7 keliling ya. Bukan hanya menghadapi apa yang Tuhan kehendaki, tetapi menghadapi bangsa yang keras kepala, yang penuh dengan sungut-sungut ini. Nah, sehingga di sini kita lihat, masa sih dalam keadaan seperti ini Tuhan meninggalkan kita? Masa beban yang terlalu berat ini Tuhan membiarkan kita? Nah, sehingga apa yang terjadi? Sudah itu Tuhan menyuruh rohnya ke atas 70 tua-tua. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya. Nah, 70 tua-tua ini yang akan mendampingi Musa. Jadi dia tidak merasa seorang diri ya, saudara ya. Kalau kita sedang berada dalam masalah, lalu kita berpikir kita sendirian yang menanggungnya, memang tidak mudah. Dalam keadaan macam begitu juga barangkali kita lupa bahwa ada Tuhan yang maha besar. Ada Allah yang menyertai kita. Ada Bapa di surga yang tidak membiarkan kita. Tetapi karena begitu banyak tekanan, begitu banyak problem, kita menyimpulkan bahwa beban ini terlalu berat. Secara manusiawi itu Musa benar. Tetapi tidak demikian di hadapan Tuhan. Karena pikiran manusia itu terbatas. Kemampuan kita untuk mengatasi masalah juga terbatas. Nah, dalam keadaan seperti ini, pertanyaan, masa sih Tuhan membiarkan kita? Ini harus terus terngiang di dalam telinga kita. Masa sih Tuhan membiarkan kita? Nah, selanjutnya jawabannya disampaikan di dalam ayat yang ke-23 yang tadi sudah kita baca sebagai tema renungan ini. Tapi mengapa ayat itu muncul sekali lagi? Karena Musa yang merasa tidak mampu ini mengadukan persoalannya kepada Tuhan. Ayat 21 dan 22. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan rembuh sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Nah, 2 ayat ini kalau kita mau katakan pakai bahasa kita, masa sih Tuhan akan menyediakan daging untuk orang sebanyak ini? Dan saya hitung-hitung jumlah yang Musa sebutkan di sini 600.000 orang berjalan kaki. Dan Tuhan berjanji akan memberikan daging kepada mereka selama 30 hari. Atau bahasa keren sekarang ini trial. Coba 30 hari ini. Nah, kalau 600.000 orang kali 30 hari berarti total 18.000.
18.000 ini juga kali 3 kali sehari ya mereka makan. Kalau situasi normal seperti di negeri kita. 3 kali makan berarti 18.000 kali 3 itu jumlahnya 54.000 kali makan. Nah itu sebabnya Musa bilang, dari mana dia akan memenuhi kebutuhan daging yang harus disuplai kepada 600.000 orang kali 3, 18.000 kali 3 lagi 54.000 kali mereka harus makan. Nah sehingga Musa bilang, masa sih akan cukup? Ikan-ikan di laut ditangkapin semua juga nggak bisa. Lalu kambing, domba, lembu, sapi disembelih berapa banyak ekor? Karena mereka dalam perjalanan tidak mungkinlah mereka memiliki jumlah ternak sebanyak itu. Walaupun pada masa itu mereka juga menggiring ternak, tetapi nggak mungkin lah. Ya nggak mungkin harus disediakan semua lembu, sapi, semua kambing, domba untuk kebutuhan daging selama sebulan. Selama masa trial itu, selama mereka disediakan apa yang mereka minta daging tadi di hadapan Tuhan. Bukan 10 hari, bukan 20 hari katanya. Tetapi genap sebulan lamanya. Jadi 30 hari. Kali 3 berarti berapa tuh? Ya 90 kan? 90 hari. Nah 90 hari kali 3 kali makan 270 hari. Kali 18.000 tadi. Ya secara manusia pasti itu nggak mungkin lah. Nah hal ini kalau kita bawa ke dalam situasi kita sekarang, pandemi dengan penghasilan kita yang mungkin terbatas, ada yang mungkin dirasionalisasi, dikurangi, dipotong, disesuaikan dan sebagainya. Bahkan ada yang tidak punya penghasilan sama sekali karena apa? Diputuskan hubungan kerjanya atau tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan. Usaha mereka juga tidak berjalan dengan baik sementara kebutuhan begitu banyak. Nah sehingga kita pun mungkin bertanya seperti Musa ketika kita kalkulasi dengan perhitungan matematis. 600.000 kali 3, 18.000 kali 3 kali makan selama 90 selama 30 hari. Nah itu kita bisa bayangkan. Nggak akan cukup sehingga wajar Musa mengatakan, masa sih Tuhan akan cukup untuk orang sebanyak ini? Mana mungkin? Nah karena itu muncullah jawaban Tuhan dalam ayat yang ke-23. Saya baca kembali. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Jadi masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk menghadapi keadaan kita yang buruk seperti yang mereka sudah keluhkan dalam ayat yang ke-4 dan 5. Masa sih kuasa Tuhan tidak cukup untuk mengatasi keadaan mereka yang konon lebih buruk dari keadaan di Mesir? Masa sih kuasa Tuhan lebih kurang untuk memuaskan keinginan mereka dengan daging? Masa sih kuasa Tuhan tidak cukup untuk memberi makan 600.000 orang berjalan kaki? Dan ingat 600.000 itu hanya laki-laki loh dalam perhitungan atau tradisi orang Israel. Nah belum termasuk perempuan dan anak-anak. Ya kalau satu keluarga saja taruhlah punya satu anak, berarti dalam satu keluarga itu ada 3 orang. Nah 3 orang berarti 600.000 kali 3 tadi 18.000. 18.000 kali 30 hari. Nah ini mana mungkin. Jadi kita sebulan-bulannya hitungan kita juga nggak akan cukup Tuhan. Untuk 1 hari saja tidak mungkin. Apalagi kebutuhan untuk sebulan dengan keadaan yang serba
Masa sih, tidak mungkin dan sebagainya. Nah, sehingga datanglah firman Tuhan, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Nah, Tuhan membuktikan itu dengan statement yang kedua. Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Seringkali di masa-masa sulit justru kita menemukan jawaban Tuhan, kita menemukan kegenapan firman Tuhan. Kita menemukan bahwa apa yang Tuhan katakan itu sungguh-sungguh terjadi. Nah, sehingga firman Tuhan ini mengingatkan kita, saudara dan saya, bahwa pada masa sulit ini, di mana pandemi kita tidak tahu akan sampai kapan. Vaksinasi sudah berjalan, puji Tuhan. Nah, tetapi kita masih akan menjalani hari-hari yang di depan kita dengan penyesuaian-penyesuaian terhadap situasi-situasi yang kita hadapi. Tapi sebaiknya kita berpegang pada firman ini. Masakan kuasa Tuhan akan kurang ketika kita butuh kebutuhan sehari-hari makan minum. Masakan kuasa Tuhan akan kurang ketika kita butuh uang. Masakan kuasa Tuhan kurang ketika kita butuh sukacita di dalam hidup ini, ketika kita butuh ketentraman oleh karena rasa takut kita terhadap pandemi ini. Masakan kuasa Tuhan akan kurang. Sekarang engkau akan melihat, artinya dalam masa sulit ini justru kuasa Tuhan terbukti. Di dalam masa-masa sukar ini firman Tuhan akan terlaksana bagi orang yang percaya. Nah, karena itu saya melihat kesimpulan dari keseluruhan ini dalam satu ayat firman Tuhan, yaitu dari Lukas 1:45. Ketika Maria mengunjungi Elizabeth di pegunungan Yudea, di sana keluarlah ucapan firman Tuhan ini. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa terlaksana. 600.000 orang diberi makan daging burung puyuh yang berkelimpahan sampai ketika mereka sampai kepada tanah perjanjian. Tuhan juga yang akan menyertai kita melewati masa sulit ini. Asal jangan kita meragukan Tuhan. Jangan sedikit-sedikit, masa sih Tuhan gak bisa tolong? Masa sih ini keadaan kita lebih buruk? Masa sih Tuhan tidak memperhatikan kita? Masa sih semua tidak cukup? Kuasa Tuhan akan terbukti. Firman Tuhan akan terjadi pada orang yang mendengarnya dan percaya. Ya, karena itu saudara, saya ingatkan kembali. Melalui ayat 23 bilangan 11, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Sekarang saudara dan saya, engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Sejauh mana kita menaruh percaya pada firman Tuhan, terjadilah pada kita menurut iman kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Shalom. Ya, mari jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, kita berdoa untuk firman Tuhan ini, biarlah Roh Kudus memeteraikannya di dalam hati kita supaya kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak kurang-kurangnya untuk menolong kita. Firman-Nya akan terjadi kepada saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau sudah melawat kami dalam kebenaran firman-Mu hari ini. Ampuni kami Tuhan, sebab seringkali kami bertanya dan meragukan apa yang sudah Tuhan firmankan kepada kami. Sekalipun kami membacanya berulang-ulang, mendengarnya berulang-ulang, tapi seolah-olah situasi kami, keadaan yang mendesak kami, ini lebih kuat daripada kuasa-Mu. Sebab itu firman-Mu hari ini kiranya Tuhan meteraikan dalam hati kami menjadi pegangan, menjadi pedoman di dalam hidup kami, sehingga kami tidak takut dan tidak pernah meragukan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu tergenapi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.